Sejarah Kerajaan Samudera Pasai. Samudera Pasai merupakan kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, sekitar kota Lok Siumawe, Aceh Utara, Provinsi Aceh saat ini. Kerajaan Samudera Pasai didirikan oleh Merah Silu, yang bergelar Sultan Malik As-Saleh, sekitar tahun 1267 Masehi. Keberadaan Kerajaan Samudera Pasai tercantum dalam kitab Rihlah ila el-Masyriq, Pengembaraan ke Timur, karya Abu Abdullah Ibnu Battuta, 1304–1368 Masehi, yaitu musafir Maroko yang singgah ke negeri ini pada tahun 1345. Beberapa sejarawan juga memulai menelusuri keberadaan kerajaan ini, bersumberkan dari hikayat raja-raja Pasai, dan ini dikaitkan dengan beberapa makam raja, serta penemuan koin berbahan emas dan perak, dengan tertera nama rajanya. Berdasarkan hikayat raja-raja Pasai, menceritakan tentang pendirian Pasai oleh Merah Silu, setelah sebelumnya ia menggantikan seorang raja yang bernama Sultan Malik Al-Nasser. Merah Silu ini sebelumnya berada pada satu kawasan yang disebut dengan Semerlanga. Kemudian setelah naik tahta bergelar Sultan Malik As-Saleh, ia wafat pada tahun 696 Hijrah atau 1297 Masehi. Dalam hikayat raja-raja Pasai maupun Sulalatus Salatin, nama Pasai dan Samudera telah dipisahkan, merujuk pada dua kawasan yang berbeda. Namun dalam catatan Tiongkok, nama-nama tersebut tidak dibedakan sama sekali. Sementara Marco Polo dalam lawatannya mencatat beberapa daftar kerajaan yang ada di pantai timur Pulau Sumatera waktu itu. Dari selatan ke utara terdapat nama Verloch, Perlak, Basma, dan Samara, Samudera. Pemerintahan Sultan Malik As-Saleh kemudian dilanjutkan oleh putranya, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, dari perkawinannya dengan putri Raja Perlak. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, koin emas sebagai mata uang telah diperkenalkan di Pasai. Seiring dengan berkembangnya Kerajaan Samudera Pasai menjadi salah satu kawasan perdagangan, sekaligus tempat pengembangan dakwah agama Islam. Sekitar tahun 1326 Masehi, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir meninggal dunia, dan digantikan oleh anaknya, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, dan memerintah sampai tahun 1345 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia dikunjungi oleh Ibnu Battuta, kemudian menceritakan bahwa Sultan di negeri Samatra, Samudera, menyambutnya dengan penuh keramahan, dan penduduknya menganut mazhab Syafi'i. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, putra Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, datang serangan dari Majapahit antara tahun 1345 dan 1350 Masehi, dan menyebabkan Sultan Pasai terpaksa melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Selanjutnya Kerajaan Samudera Pasai kembali bangkit di bawah pimpinan Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir pada tahun 1383 Masehi, dan memerintah sampai tahun 1405 Masehi. Dalam kronik Cina, ia juga dikenal dengan nama Sainuli Api Tingki, dan disebutkan ia tewas oleh Raja Nakur. Selanjutnya pemerintahan Kesultanan Pasai dilanjutkan oleh istrinya, Sultanah Nahrasia. Armada Cheng Ho yang memimpin sekitar 208 kapal mengunjungi Kerajaan Samudera Pasai, berturut-turut
berturut-turut dalam tahun 1405, 1408 dan 1412 Masehi, berdasarkan laporan perjalanan Cheng Ho, yang dicatat oleh para pembantunya, seperti Mahuan dan Fei Xin. Secara geografis Kesultanan Pasai dideskripsikan, memiliki batas wilayah dengan pegunungan tinggi di sebelah selatan dan timur, serta jika terus ke arah timur berbatasan dengan Kerajaan Aru, sebelah utara dengan laut, sebelah barat berbatasan dengan dua kerajaan, Nakur dan Lide, sedangkan jika terus ke arah barat, berjumpa dengan Kerajaan Lamuri, yang disebutkan waktu itu, berjarak 3 hari 3 malam dari Pasai. Dalam kunjungan tersebut, Cheng Ho juga menyampaikan hadiah dari Kaisar Cina, yaitu lonceng Cakradongnya. Sekitar tahun 1434 Masehi, Sultan Pasai mengirim saudaranya yang dikenal dengan Hali Zihan, namun wafat di Beijing. Kaisar Xuande dari dinasti Ming mengutus Wang Jinhong ke Pasai untuk menyampaikan berita tersebut. Pusat pemerintahan Kesultanan Pasai terletaknya antara Krueng Jambu Aye, Sungai Jambu Air, dengan Krueng Pase, Sungai Pasai, Aceh Utara. Menurut Ibnu Battuta, yang menghabiskan waktunya sekitar 2 minggu di Pasai, menyebutkan bahwa kerajaan ini tidak memiliki benteng pertahanan dari batu, namun telah memagari kotanya dengan kayu, yang berjarak beberapa kilometer dari pelabuhannya. Pada kawasan inti kerajaan ini, terdapat masjid dan pasar, serta dilalui oleh sungai Tawar yang bermuara ke laut. Mahuan menambahkan, walau muaranya besar, namun ombaknya menggelora, dan mudah mengakibatkan kapal terbalik, sehingga penamaan Lok Siu Mawe, yang dapat bermaksud teluk yang airnya berputar-putar, kemungkinan berkaitan dengan ini. Dalam struktur pemerintahan terdapat istilah menteri, syah bandar, dan kadi. Sementara anak-anak sultan, baik lelaki maupun perempuan, digelari dengan Tun. Begitu juga beberapa petinggi kerajaan. Kesultanan Pasai memiliki beberapa kerajaan bawahan, dan penguasanya juga bergelar sultan. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, Kerajaan Perlak telah menjadi bagian dari kedaulatan Pasai. Kemudian ia juga menempatkan salah seorang anaknya, yaitu Sultan Mansur di Samudera. Namun pada masa Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, kawasan Samudera sudah menjadi satu kesatuan, dengan nama Samudera Pasai, yang tetap berpusat di Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir, sedangkan Lide, Kerajaan Pedir, disebutkan menjadi kerajaan bawahan dari Pasai. Sementara itu, Pasai juga disebutkan bahwa memiliki hubungan yang buruk dengan Nakur. Puncaknya kerajaan ini menyerang Pasai, dan mengakibatkan Sultan Pasai terbunuh. Pasai juga merupakan kota dagang, mengandalkan lada sebagai komoditi andalannya. Dalam catatan Mahuan disebutkan, 100 kati lada dijual dengan harga perak 1 tahil. Dalam perdagangan, Kesultanan Pasai mengeluarkan koin emas sebagai alat transaksi pada masyarakatnya. Mata uang ini disebut dirham, yang dibuat 70% emas murni, dengan berat 0,60 gram, diameter 10 mm, mutu 17 karat. Sementara masyarakat Pasai umumnya telah menanam padi di ladang, yang dipanen 2 kali setahun, serta memiliki sapi perah untuk menghasilkan susu. Sedangkan rumah penduduknya memiliki tinggi rata-rata 2,5 meter, yang disekat menjadi beberapa bilik.
dengan lantai terbuat dari bilah-bilah kayu kelapa, atau kayu pinang yang disusun dengan rotan, dan di atasnya dihamparkan tikar rotan atau pandan. Islam merupakan agama yang dianut oleh masyarakat Pasai, walau pengaruh Hindu dan Buddha juga turut mewarnai masyarakat ini. Dari catatan Mahuan dan Tompires, telah membandingkan dan menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan dan kematian. Kemungkinan kesamaan inilah memudahkan penerimaan Islam di Malaka, dan hubungan yang akrab ini dipererat oleh adanya pernikahan antara Putri Pasai dengan Raja Malaka, sebagaimana diceritakan dalam Sulalatus Salatin. Menjelang masa-masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai, terjadi beberapa pertikaian di Pasai, yang mengakibatkan perang saudara. Sulalatus Salatin menceritakan, Sultan Pasai meminta bantuan kepada Sultan Melaka, untuk meredam pemberontakan tersebut. Namun Kesultanan Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugal tahun 1521 Masehi, yang sebelumnya telah menaklukkan Melaka tahun 1511 Masehi, dan kemudian tahun 1524 Masehi. Wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari Kedaulatan Kesultanan Aceh. Setelah resmi menjadi kerajaan Islam, kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia, Samudera Pasai berkembang pesat, menjadi pusat perdagangan, dan pusat studi Islam yang ramai. Pedagang dari India, Benggala, Gujarat, Arab, Cina, serta daerah di sekitarnya, banyak berdatangan di Samudera Pasai. Samudera Pasai setelah pertahanannya kuat, segera meluaskan kekuasaan ke daerah pedalaman, meliputi Tamiang, Balek Bimba, Samerlangga, Berwana, Simpak, Buloh Telang, Benua, Samudera, Perlak, Hambu Air, Ramacandi, Tukas, Pekan dan Pasai. Dalam rangka Islamisasi, Sultan Malik Al-Saleh menikah dengan putri Raja Perlak. Sultan Malik Al-Saleh mangkat pada tahun 1297 Masehi, dan dimakamkan di Kampung Samudera Mukim Blangme, dengan nisan makam berciri Islam. Jabatan Sultan Pasai kemudian diteruskan oleh putranya, Sultan Malik Al-Tahir. Sultan ini memiliki dua orang putra, yaitu Malik Al-Mahmud dan Malik Al-Mansur. Ketika masih kecil, keduanya diasuh oleh Sayyid Ali Giyatuddin dan Sayyid Asmayuddin. Kedua orang putranya itulah yang kemudian mewarisi tahta kerajaan. Sementara itu, kedua pengasuhnya itu diangkat menjadi Perdana Menteri. Ibu kota kerajaan pernah dipindahkan ke Lok Siumawe. Sepeninggal Sultan Malik Al-Saleh, Samudera Pasai diperintah oleh Malik Al-Zahir I pada tahun 1297 sampai 1302 Masehi. Ia sering mendapat sebutan Sultan Muhammad. Pada masa pemerintahannya tidak banyak yang dilakukan. Kemudian tahta digantikan oleh Ahmad, yang bergelar Al-Malik Az-Zahir II. Pada masanya, Samudera Pasai dikunjungi oleh Ibnu Battuta, seorang utusan dari Delhi, yang sedang mengadakan perjalanan ke Cina dan singgah di sana. Menurut Ibnu Battuta, Samudera Pasai memiliki armada dagang yang sangat kuat. Baginda Raja yang bermazhab Syafi'i sangatlah kuat imannya, sehingga berusaha menjadikan Samudera Pasai sebagai pusat agama Islam yang bermazhab Syafi'i. Pada abad ke-16, bangsa Portugis memasuki perairan Selat Malaka, dan berhasil menguasai Samudera Pasai.
pada 1521 hingga tahun 1541 Masehi. Selanjutnya, wilayah Samudera Pasai menjadi kekuasaan Kerajaan Aceh, yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Waktu itu yang menjadi raja di Aceh adalah Sultan Ali Mugayat. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Samudera Pasai berkaitan dengan perdagangan dan pelayaran. Hal itu disebabkan karena letak Kerajaan Samudera Pasai yang dekat dengan Selat Malaka, yang menjadi jalur pelayaran dunia saat itu. Samudera Pasai memanfaatkan Selat Malaka, yang menghubungkan Samudera Pasai dengan Arab, India, dan Cina. Samudera Pasai juga menyiapkan bandar-bandar dagang, yang digunakan untuk menambah perbekalan untuk berlayar selanjutnya, mengurus masalah perkapalan, mengumpulkan barang dagangan yang akan dikirim ke luar negeri, dan menyimpan barang dagangan sebelum diantarkan ke beberapa daerah di Indonesia. Para pedagang asing yang singgah di Malaka, untuk sementara menetap beberapa lama, untuk mengurusi perdagangan mereka. Dengan demikian, para pedagang dari berbagai bangsa itu bergaul selama beberapa lama dengan penduduk setempat. Kesempatan itu digunakan oleh pedagang Islam dari Gujarat, Persia, dan Arab untuk menyebarkan agama Islam. Dengan demikian, kehidupan sosial masyarakat dapat lebih maju. Bidang perdagangan dan pelayaran juga bertambah maju. Kerajaan Samudera Pasai sangat dipengaruhi oleh Islam. Hal itu terbukti terjadinya perubahan aliran Syiah menjadi aliran Syafi'i di Samudera Pasai. Ternyata mengikuti perubahan di Mesir. Pada saat itu, di Mesir sedang terjadi pergantian kekuasaan dari dinasti Fatimah yang beraliran Syiah kepada dinasti Mameluk yang beraliran Syafi'i. Aliran Syafi'i dalam perkembangannya di Pasai menyesuaikan dengan adat istiadat setempat, sehingga kehidupan sosial masyarakatnya merupakan campuran Islam dengan adat istiadat setempat.